Binatangisme babat. Di penghujung musim panas, berita-berita apa yang sudah terjadi di peternakan binatang sudah tersebar luas ke antero negeri. Tiap hari, babi kader Snowball dan Napoleon menerbangkan burung-burung dara dengan tugas mencari koneksi, menyatu dengan binatang-binatang yang berada di peternakan sekitar. Ceritakan kepada mereka kisah tentang pemberontakan dan ajari mereka lagu binatang-binatang Inggris. Nyaris seluruh waktu Tuan Jones menghabiskan waktu duduk-duduk di bar Red Lion di Willingdon, mengeluh kepada siapa saja yang sudi mendengarkan ketidakadilan yang biadab yang sudah dideritanya, diusir dari tanah miliknya oleh segerombolan binatang sialan itu. Petani-petani lain pada pokoknya menaruh simpati, tapi tak ada yang mau sungguh-sungguh menolong. Di hati mereka masing-masing diam-diam mereka berpikir, apakah mereka bisa menarik keuntungan dari kemalangan Tuan Jones. Untungnya pemilik dua peternakan yang bergabung dengan peternakan binatang selamanya dalam keadaan kurang serasi. Salah satu di antaranya bernama Foxwood. Luas, tak terpelihara, pertanian dan peternakan model kuno. Ditumbuhi belukar, padang rumputnya tidak terurus, walhasil porak-poranda. Pemiliknya, Tuan Pilkington, seorang yang tingkah lakunya seenaknya, gampang-gampangan, menghabiskan sebagian besar waktu memancing atau berburu, tergantung dari musim apa. Pertanian dan peternakan lain bernama Finchfield lebih kecil dan lebih terawat. Pemiliknya, Tuan Frederick, orang keras dan kaku, tak henti-hentinya terlibat denda. Keduanya saling tidak suka, saling benci, saling gregetan, sehingga mustahil bisa sepakat. Kendati untuk membela kepentingan mereka. Namun bagaimanapun juga keduanya merasa cemas mendengar pemberontakan di peternakan binatang dan bekerja mati-matian mencegah binatang-binatangnya tahu kelewat banyak tentang peristiwa itu. Mula-mula mereka menertawakan, mereka meremehkan bagaimana mungkin binatang-binatang mengurus peternakannya sendiri. Segalanya itu akan bubar berantakan hanya dalam tempo 2 minggu, kata mereka. Binatang-binatang di peternakan manor itu, mereka masih tetap menggunakan sebutan manor dan tak sudi menyebut peternakan binatang. Akan tak henti-hentinya berhantam satu sama lain. Saling gigit, saling seruduk satu sama lain, dan dalam tempo singkat akan mati kelaparan. Waktu diketahuinya binatang-binatang itu kebetulan tidak mati kelaparan, Tuan Frederick dan Tuan Pilkington merubah nada suaranya. Mereka mulai bicara tentang kebejatan yang kini berkembang di peternakan binatang. Terdengar kabar para binatang mempraktekkan kanibalisme, saling cakar dan saling koyak. Yang kuat menindas yang lemah, saling telan sesamanya, dan bukan cuma itu, tiap betina menjadi milik bersama. Dan ini sudah jelas merupakan penyimpangan dan penghinaan terhadap hukum alam. Begitu kata Tuan Frederick dan Tuan Pilkington. Jadi bini kolektif, naudzubillah min dzalik. Kenyataannya, cerita-cerita yang tersebar tidak sepenuhnya dipercaya. Desas-desus tentang sebuah peternakan yang fantastis, peternakan yang pimpinannya bangsa manusia sudah digulingkan, dan para binatang sendiri yang jadi pengurus terus berkembang dan mengambil bentuk yang tidak karuan. Sepanjang tahun itu, gelombang kecenderungan berontak merasuk ke pedalaman. Kerbau yang biasa mudah dikendalikan tiba-tiba jadi beringas. Domba-domba mendobrak pagar dan mengganyang tanaman bunga. Sapi-sapi menendang ember dan tong hingga terguling-guling. Dan di atas segala-galanya, lagu berikut lirik binatang-binatang Inggris dikenal di mana-mana. Menyebar dengan kecepatan yang tak masuk akal. Bangsa manusia tidak mampu menahan amarahnya mendengar lagu itu. Walau mereka pura-pura menganggap semua itu omong kosong. Tak habis pikir mereka bagaimana bisa binatang-binatang itu menyanyikan lagu gombal namun menggelitik. Setiap binatang yang ketangkap basah menyanyikan lagu itu langsung digebuk di tempat. Walau begitu, lagu itu terus menggila dan tidak bisa ditahan. Burung ketilang bersiul lagu itu di pagar, burung dara menggeram dengan lagu itu. Di bengkel tukang besi, lagu itu mengalun. Bahkan, lonceng gereja mengikuti irama itu. Dan bila bangsa manusia mendengarnya, diam-diam lututnya menggigil, seakan-akan pertanda akan tibanya hari kiamat buat mereka.
Awal bulan Oktober ketika pohon-pohon jagung panen dan batang-batangnya sudah ditumpuk, biji-bijinya sudah dipreteli, segerombolan burung dara berputar-putar di udara dan turun hinggap di peternakan binatang. Tuan Jones berikut pegawai-pegawainya dan selosin orang lain dari peternakan Foxwood dan peternakan Finchfield memasuki gerbang menempuh jalan kecil menuju ke peternakan. Mereka semua membawa pentungan, kecuali Tuan Jones. Ia menggenggam bedil. Jelas sekali mereka datang untuk merebut kembali peternakan. Semua ini sebetulnya sudah diperhitungkan. Persiapan-persiapan menghadapinya sudah disusun. Babi Kader Snowball sudah menyimak baik-baik buku tua pertempuran Julius Caesar yang didapatnya di gedung peternakan. Karena itu, Babi Snowball ditugaskan di bidang operasi pertahanan. Dengan cekatan ia memberikan perintah ini dan perintah itu, hingga dalam sekejap tiap binatang sudah siap di posnya masing-masing. Begitu bangsa manusia mendekati gedung peternakan, babi Kader Snowball melancarkan serangan pertamanya. Semua burung-burung dara, ada barangkali 35 ekor, terbang bolak-balik di atas kepala orang-orang itu, mendesis di udara. Ketika bangsa manusia itu terlatih perhatiannya, angsa-angsa keluar berhamburan dari tempat persembunyiannya di sela pagar, menyosol tungkak manusia-manusia dengan sengitnya. Ini tentu saja baru serangan gangguan kecil-kecilan, sekedar menimbulkan kegemparan. Dan tentu saja pula dengan gampang angsa-angsa itu bisa terhalau lewat tongkat-tongkat yang dihantamkan ke arah mereka. Sesudah itu Snowball melancarkan dia punya serangan kedua. Muriel, Benjamin, dan semua domba-domba dengan Snowball berada paling depan, menyerbu ke muka, menyeruduk dan menanduk dari segala jurusan. Sedangkan Benjamin memutar badannya dan menendang dengan kukunya yang kecil. Tapi lagi-lagi manusia-manusia dengan tongkat serta sepatu-sepatu berpaku terlampau kuat buat binatang-binatang itu. Tiba-tiba Snowball mengendus, itu artinya pertanda supaya mundur, dan semua binatang berbalik dan lari menuju pekarangan. Bangsa manusia berteriak tanda menang. Mereka sangka lawan-lawannya sudah kabur, sehingga mereka uber dalam formasi acak-acakan. Inilah rupanya yang justru diharapkan Snowball. Begitu mereka sudah sampai di pekarangan, ketiga kuda, ketiga sapi, dan sebagian babi-babi mendadak muncul dari arah belakang, memotong mereka. Kini Snowball beri aba-aba menyerang. Ia sendiri menyerbu langsung ke arah Tuan Jones. Melihat Snowball mendekat, ia bidik bedilnya dan menembak. Pelor itu menyerempet punggung Snowball. Seekor domba langsung tewas. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Snowball menyerobot kaki Tuan Jones sehingga orang tersebut menggelinding ke tumpukan tai dan bedilnya terlepas dari genggaman. Tapi pemandangan yang paling menggembarkan adalah ulah boxer. Ia memutar badannya, menendang dengan kaki belakang begitu derasnya, bagaikan perbuatan seekor kuda jantan. Tendangan pertamanya menerpa tukang urus kandang dari peternakan Foxwood, persis di batok kepalanya, membuat ia terbanting ke lumpur tidak sadarkan diri. Melihat pemandangan tak terduga-duga ini, beberapa orang dari mereka membuang tongkat-tongkat mereka dan berusaha angkat kaki seribu. Dalam keadaan kalang kabut, para binatang beramai-ramai mengejar mereka yang lari terbirit-birit, berputar-putar di sekeliling pekarangan. Mereka disepak, diseruduk, digigit, ditanduk, dijungkirkan. Tak satu pun binatang yang tidak ambil bagian dalam pembalasan dendam itu dengan caranya masing-masing. Bahkan kucing pun tiba-tiba melompat dari atap pundak gembala sapi, menghunjamkan kuku ke lehernya yang membikinya meraung-raung. Begitu ada kesempatan, para manusia itu dengan rasa lega kabur meninggalkan pekarangan, lari sifat kuping ke jalan besar. Dalam jangka waktu 5 menit, dihitung dari saat mereka datang, mereka sudah undur diri dalam keadaan hina dina, mengambil jalan sama seperti mereka tiba. Gerombolan angsa terus menguntit mereka, menyosol tungkak bangsa manusia itu sepanjang jalan. Semua bangsa manusia itu kabur, kecuali seorang. Di belakang pekarangan, boxer lagi mengorek-ngorek tubuh tukang urus kandang peternakan Foxwood dengan kukunya yang tertelungkup di lumpur. Ia berusaha membalikkan badan orang yang sial itu, tapi tubuh itu tak ada geraknya. Ia mati, ujar boxer penuh sesal. Sungguh mati. Bukan maksudku, lupa aku. Kakiku pakai telapak besi. Siapa yang percaya kejadian ini di luar keinginanku sendiri?
Jangan cengeng sahabat, teriak babi kader teladan Snowball yang darah lukanya masih berceceran. Perang adalah perang. Bangsa manusia yang baik adalah bangsa manusia yang sudah mampus. Bukan maksudku merenggut nyawa termasuk nyawa manusia, kata boxer terbata-bata. Biji matanya berkaca-kaca. Mana si Molly? Teriak salah seekor binatang. Molly, kuda betina penarik bendi Tuan Jones memang hilang. Sejenak hiruk pikuk, khawatir jangan-jangan bangsa manusia menyiksanya atau memboyongnya pergi. Ternyata Molly bukan disiksa dan bukan pula diboyong. Binatang kuda itu bersembunyi di kandang, menyelusupkan mukanya ke kotak berisi jerami. Ia lari bersembunyi begitu pertempuran bermula, dan ketika rekan-rekan binatang kembali sesudah menemukannya, tahulah mereka bahwa tukang urus kandang peternakan Foxwood sama sekali tidak mati, sekedar pingsan saja. Manusia itu sudah siuman dan lekas angkat kaki. Kini para binatang berkumpul dalam semangat tinggi. Masing-masing menonjolkan dia punya kebolehan dalam pertempuran lewat suara senyaring-nyaringnya. Pesta kemenangan tanpa direncanakan segera diadakan. Bendera dikerek dan lagu binatang-binatang Inggris dinyanyikan berulang-ulang. Domba yang tewas karena pelor bedil Tuan Jones dimakamkan dengan upacara syahdu. Sebatang pohon Kamboja ditancapkan di atas gundukan kuburnya. Di sisi makam, babi kader teladan Snowball angkat bicara, menekankan arti penting perlunya semua binatang siap korban jiwa buat kepentingan peternakan binatang. Dan para binatang memutuskan dengan suara bulat supaya dilembagakan adanya bintang militer pahlawan binatang kelas 1 yang kemudian dianugerahkan kepada babi kader teladan Snowball dan kuda penarik kereta boxer. Bintang itu terbuat dari kuningan, memang sudah lama ada di gudang penyimpanan pakaian kuda. Aturan protokoler mesti dipakai di hari Minggu dan hari-hari besar. Juga ada bintang pahlawan binatang kelas 2 yang dianugerahkan secara anumerta kepada domba yang tewas. Terjadi diskusi panjang lebar sebutan apa yang mesti diberikan kepada peperangan yang baru berlaru. Akhirnya diputuskan nama yang tepat, pertempuran kandang sapi. Karena dari kandang itulah penyergapan bermula. Bedil Tuan Jones diketemukan di lumpur dan sudah ketahuan ada persediaan pelor di gedung peternakan. Karena itu diputuskan pula meletakkan bedil itu persis di bawah tiang bendera. Ubahnya seperti sepucuk meriam. Bedil itu diletupkan 2 kali setahun. Pertama tanggal 12 Oktober, hari ulang tahun pertempuran kandang sapi, dan letupan kedua pada peringatan ulang tahun pecahnya pemberontakan.